Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi. Dan hai teman-teman, saya Najwa Putri Abdul Aziz, NPM 0204241113. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia keuangan dan akuntansi, yaitu laporan arus kas. Laporan ini memainkan peran vital dalam memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan kas dan memenuhi kewajiban finansialnya. Jadi, jika kamu ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana cara menyusun dan menganalisis laporan arus kas, simak video ini sampai akhir. Oke, baik teman-teman. Jadi, laporan arus kas itu adalah salah satu laporan keuangan yang sangat penting dalam dunia bisnis dan akuntansi. Laporan ini memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu, yang sangat berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, membayar utang, dan membiayai operasional serta investasi. Nah, tujuan dari laporan arus kas ini adalah untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang posisi likuiditas suatu perusahaan. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, setiap bagian memiliki tujuan dan pengaruh yang berbeda terhadap arus kas perusahaan. Kemudian, dan di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas dari aktivitas operasi terlebih dahulu. Oke teman-teman, arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang dihasilkan atau digunakan oleh kegiatan operasional utama perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa, pembayaran kepada pemasok, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Kemudian komponennya itu yang pertama ada penerimaan kas. Ya, penerimaan kas ini yang berasal dari pendapatan utama penjualan seperti hasil penjualan pokok atau jasa. Kemudian ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk biaya operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku dan pembayaran gaji, kemudian pengeluaran lainnya. Kemudian ada metode perhitungannya itu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini adalah metode yang menghitung penerimaan dan pengeluaran kas terkait aktivitas operasional. Kemudian ada metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung ini adalah metode untuk menghitung perusahaan dengan menyesuaikan laba bersih dengan perubahan akun-akun non-kas seperti depresiasi perubahan, persediaan, piutang, dan hutang. Nah, kalau contohnya itu nanti saya taruh di sini teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, pentingnya memahami arus kas dari aktivitas ini itu bagian ini sangat kursal karena memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasionalnya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan kas yang cukup dan operasional inti, maka ini dapat menjadi tanda adanya masalah dalam model bisnis perusahaan. Nah teman-teman, kita sampai di bagian kedua, yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Nah, arus kas dari aktivitas investasi ini mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan investasi dalam aset jangka panjang, seperti pembelian atau penjualan properti, pabrik, peralatan,
serta investasi dan saham atau sekuritas lainnya. Nah, kemudian komponennya itu ada penerimaan kas. Ini adalah penjualan aset tetap, pengambilan investasi atau penerimaan dan dividen. Kemudian ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini pembelian aset tetap, pembelian saham atau investasi lainnya. Nah, setelah itu ada contohnya, saya akan taruh di sini juga. Ilda, nggak kasih apa di cahaya tuh. Oke. Jadi teman-teman, pentingnya arus kas dari aktivitas ini adalah aktivitas ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengalokasikan kasnya untuk investasi jangka panjang. Aktivitas investasi dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan di masa depan, baik positif maupun negatif, tergantung pada hasil investasi tersebut. Nah, yang ketiga itu tentang arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini adalah pendanaan melibatkan kas yang diperoleh atau dibayar oleh perusahaan sehubungan dengan pembayaran eksternal seperti pembiayaan saham, pinjaman atau pembayaran utang. Nah, kemudian ada komponennya. Komponennya pertama itu ada penerimaan kas. Penerimaan kas ini penerimaan dari pinjaman, penerbitan saham, atau instrumen pendanaan lainnya. Kemudian ada pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas ini pembayaran utang, pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan pembelian saham perusahaan. Kemudian ada contohnya. Contohnya itu saya akan taruh di sini juga. Dan kemudian teman-teman, pentingnya arus kas. Arus kas ini untuk menunjukkan bagaimana perusahaan membayar operasinya melalui utang dan ekuitas. Jika perusahaan terlalu bergantung pada utang, maka resiko keuangan dapat meningkat. Sementara pendanaan dan ekuitas biasanya lebih aman, namun dapat menyebabkan dilusi saham. Nah, kemudian teman-teman, saya akan membahas tentang cara menyajikan laporan neraca. Cara membaca laporan arus kas. Nah, laporan arus kas biasanya disusun dengan urutan yang mulai dari arus kas operasi, dilanjutkan dengan arus kas dari investasi, dan akhirnya arus kas dari perusahaan. Arus kas dari perusahaan kas selama periode tersebut akan dicatat pada bagian akhir laporan. Analisis laporan arus kas itu ada positif dan negatif. Nah, positif ini adalah arus kas dari operasi yang positif, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas dari operasional. Jika arus kas dari investasi negatif itu lanjut. Jika arus kas dari investasi negatif itu mungkin menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan investasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, negatifnya itu seperti arus kas negatif bisa menjadi tanda bahwa perusahaan tidak cukup menghasilkan dari operasi dan harus bergantung pada pendanaan eksternal untuk menutupi kekurangannya. Kemudian pentingnya laporan arus kas dan laporan dalam pengambilan keputusan. Laporan arus kas membantu para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kelangsungan hidup dan profitabilitas hidup.
profitabilitas perusahaan. Beberapa alasan mengapa laporan arus kas sangat penting. Yang pertama, menilai likuiditas. Menilai likuiditas perusahaan. Ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang kedua itu menganalisis kemampuan pembayaran utang. Ini tuh seperti investor dan kreditur dapat menilai apakah perusahaan mampu membayar utangnya dan kas yang dihasilkan oleh operasionalnya. Kemudian yang ketiga ada evaluasi penggunaan dana. Ini seperti penggunaan kas untuk investasi dan pendanaan dapat memberikan gambaran tentang strategi perusahaan dan potensi pertumbuhannya. Yang keempat ada menentukan stabilitas keuangannya. Nah, ini tuh kayak konsistensi dalam menghasilkan kas dari operasi dalam menunjukkan stabilitas finansial perusahaan. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan lengkap tentang laporan arus kas. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan untuk kamu dalam memahami pentingnya laporan ini dalam dunia bisnis dan keuangan. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk meninggalkan kolom komentar di bawah dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian jika video ini ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dan selesai teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Semoga hari-hari kalian penuh dengan warna. Dan mohon maaf jika video saya ada banyak kurangnya dan kurang lengkap. Juga penjelasan saya belibet tadi. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih lagi sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat datang di channel nggak tahu nih kita kayak Garapi sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel I wanna say good